Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barang lagi sama kita di cerita hari ini. Episode sekian. Ya, pokoknya udah banyak lah episodenya mah. Ini maaf nih hostnya lagi syawalan, dia nyawalan. Satu kudu jauh gitu. Saya bukan. Gak apa-apa kan gue yang bilangin. Ria bener. Jadi lemes dia kayaknya nih sekarang nih. Ya jadi ya alhamdulillahnya kita sudah melewati Lebaran kemarin ya. Lancar semua. Puasa juga sudah lancar semua. Nah, Bah, selamat ya Apa? atas terbitnya cerpen. Oh, ya terima kasih. Akhirnya aja setelah di berkat dorongan tahun-tahun loh prosesnya. Bukan, itu beda lagi yang bertahun-tahun mah. Ya kan sudah dimulai. Ini kan Iya, benar. ceritain dong apa nih yang apa achievement Tentang apa buat Tentang ini, yang- tentang jadi ada si gue sebutin aja nggak apa-apa ya. nggak apa-apa lah. Si ada salah satu akun penulisan apalah, entah itu namanya di Instagram Penerbit, penerbit. Dia lagi bikin apa kayak lomba cerpen. lomba cerpen horor misteri yang temanya mitos atau urban legend atau apa yang ada di Bandung. Oh, judulnya tuh apa bukunya? Penghuni Tatar Sunda. Penghuni Tatar Sunda. Oh iya. Bisa dibeli kok. Kalian bisa cek di akun Instagram. Instagramnya Bitread. Kalau nggak di Line ada, dia punya Bitread ID kalau nggak salah. Bitread ID. Tapi itu judulnya apa diulang sih? Penghuni Tatar Sunda. Belum denger. Penghuni Tatar Sunda. Jika pakai ya itulah pokoknya mah intinya mah tentang buat kalian yang suka baca-baca. Buat para cerita. horror addict ya, Bay, ini. Buat khusus yang ya. horror addict, terus yang pengen tahu ada urban legend apa aja sih selain yang udah hits ya, kayak Ya. kan kayak kita tahu kayak misalnya ada Nancy SMA 5, Ya, Rumah ada Kentang, Rumah dulu. Kentang, Sekarang udah jadi kafe. Sambulan. Oh Nah, iya. ini ada lagi urban legend yang beredar di masyarakat yang kelas Belum Yang lebih terekspos. underground lah. kelas RW, kelas RT RW, lah. RT. Yang belum terekspos, yang menyimpan cerita-cerita yang sangat menarik Dan itu sebenarnya. banyak sebenarnya. Banyak Pasti punya lah setiap Iya, setiap daerah. Nah, ada. tapi kan gue pengen nanya, Bah. Lu tuh yang gue tahu kan kalau dalam konteks lu bikin cerita, ya gue juga baca gitu dulu. Banyaknya tuh lu lebih genrenya tuh emang senengnya di horor gitu. Nah, gue nih sebagai orang yang suka agak takut gitu ya. Ibaratnya mah hamun orang mikirkeun wae geus horea mikirkeun. Nah. Ieu mah maneh nulis. menulis di sebuah cerita yang artinya lu harus membayangkan kan secara dalam. Nanti dulu, ini bener sebuah fiksi atau memang benar pengalaman pribadi, Bang? Pengalaman. Tapi yang gue dulu dong, yang gue dulu. Ya kan hanya selingan. Nah, Orang mau puasa mana nulis aja. maksud gue Terus dimarahin si Uwa. maksud gue teh kenapa lu bisa, maksudnya tuh apakah emang Kenapa lu tuh gue milih itu gitu? milih itu dan kenapa lu merasa kuat gitu maksudnya tuh Enggak. untuk itu. Sebenarnya mah karena kebingungan sih, Wak. Jadi gini ya, gue tuh hobi nulis tuh dari zaman SMA kali ya. Nulis dulu tuh kayak hanya sebatas dear diary itu gini. Kayak bikin jurnal lah, jurnal harian. Itu mulai nulis gitu kan, apa aja. Nah, dari situ dikembangin Si ke doi merhatiin aku sekarang kayak gitu. ternyata si dia pacaran sama orang. Balik lagi dong ke cerita yang dulu. Udah, jangan dibahas. lah. Orang aja kakak komen. terus. Ya gitu, jadi berawal dari situ terus bingung. Sebenarnya udah pernah sih bikin tulisan kayak love story lah atau apalah. Cuman nggak kena itu karena memang gue bukan tipe orang romantis kali ya yang nggak bisa mengungkapkan perasaan. Kalau cerita-cerita romantis gitu kan mungkin lu harus ngedalemin si tokohnya atau apanya gitu kan, ngebayangin suasananya kayak gimana. Settingannya gitu. Gitu. Sementara kalau si yang horor ini memang ada beberapa pengalaman pribadi sih gitu yang sempat kejadian ya, mencoba mencurahkan itu lebih lancar. Itu aja sih sebenarnya, bukan karena emang gue spesialis. Karena lu nggak usah lagi menceritakan sesuatu yang nggak lu alami ya. Kan Gitu. ternyata lebih sulit gitu ya kalau misalnya ngebayangin apa membuat cerita yang nggak kita alamin mah susah gitu. Buat gua ya gitu kan. Makanya kalau si Ums kan beda ya, dia mah mau Researcher cerita, dia. mau cara apa juga, mau cerita apa juga jadi. Gitu aja. Jadi sebenarnya tidak mengkhususkan kenapa gua Cerita bokep. Yes.
Golden Boy. Kenapa gue mau Kenapa? Itu nih klasik banget Golden Boy. Golden Boy mah kesini 2000-an. Iya, Ya, ada yang iya. lebih klasik lagi yang Ya. stensilan. Ya itu bukan lebih jadul banget kalau istilah mah. Ya gitulah, jadi nggak ada spesialis. Gue mau, wah gue enggak. Jadi sebenarnya mah memang karena setelah mencoba berbagai genre nggak bisa, pas nulis itu kebenaran, ini mah cepet beres gitu loh, karena mungkin emang ada yang beberapa Setelah kita paksa ya. Iya, setelah mereka paksa. Ada yang memang kejadian sendiri gitu kan. Terus ada yang kayak misalnya teman cerita Pikir-pikir kita lu udah lama loh maksain dia selesai 2 tahun bro. Anjir, Lebih aja 2 tahun juga. Karena 3 tahun ya. yang gue ini dulu tuh dia bercita-citanya membuat novel. Iya, novel. hampir beres loh padahal. Iya, Beres. Beres anjir. cuman dia nggak puas. Nah, ketika gue bilang lu tuh bagusnya cerpen, terus dia cobain, ternyata bener si Karuhuna nenek moyang. Nah juga penulis cerita pendek, ya kan? Oh, iya. Yang dulu pernah diceritain. Cak-cak bodas teh lain itu teh. Lain cak-cak belum. Naon? Laler. Lalu bodas. Cak bodas mah comel. Nah itu, jadi, setelah itulah dia kayak menemukan Iya. sesuatu Dan yang ternyata ya. lebih gua cocoknya Lebih di situ. puas gitu lah Gua ya. cocoknya di situ karena tidak bisa Tapi si mengembangkan. novelnya tuh keren sih kurang. Udah sih kalau mau yang Emang lihat sih saja. bisa di ada di Wattpad sama di Storyal tuh bisa lihat. Cari aja akun monyet besar, di situ ada satu cerita itu si novel itu loh. Bukan novel sih, maksudnya cerita apa? cerita panjang. Ya cerita panjang. Ya, cerita panjangnya. Cerita panjang. Ya itu jadi Balik ke cerita pendek kayaknya. balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa di situ ya karena memang ya karena setelah sekian banyak coba yang sukses itu gitu. Bukan sukses, maksudnya yang beres itu di situ. Beres dengan puas. Alhamdulillah. Ya buktinya Nah, dapat Ya. gitu penghargaan lah, buat gua mah itu penghargaan. Penghargaan lah. terus juga. dari sekian pengalaman yang lu alami nih, kenapa lu memilih itu untuk menjadi? Karena kan itu yang berhubungan sama urban legend di tempat tinggal ya, maksudnya di Bandung. Jadi ini tuh benar-benar kejadian. Bener-bener. Jadi di kompleks gua tuh ada di ujung Berung ya, di Jadi si Tanjaka ini tuh belum ya? si Sukasih. Ini spoilernya dikasih tahu nggak? Iya, cerita dulu dong kan. Iya, jadi tentang mitos lah atau urban legend Ini yang ada gara-gara di berapa kali tag jadi anjing lupa ini udah si Wall atau balik kan. Aing pohon deui tadi kadang yang naon. Enggak, maksud gue jangan jangan Diceritain giveaway panjang. semuanya. Ya, gitu. enggak, jadi ini kan cerita ada tentang yang mau baca. si urban legend yang ada di kompleks tempat gue tinggal. Itu di ujung Berung, ada namanya kompleks Daerah Sukasih lah. Sukasih ya. Itu jadi ada sebenarnya banyak, serius banyak banget di Kan mau Di bakal daerah ada lo tuh. buku cerpen Solo kan nanti kan. ada, insya Allah lagi dirancang. jalan. Sekarang udah masuk cerita ke 8 apa ke 9. Ini semacam pre lah ya. Jadi itu mah masih. Nah di kompleks itu tuh banyak asli banyak. Kalau misalnya gue mau cerita bukan yang gue Alamin. bukan, maksudnya yang bukan gue tulis kemarin di yang salah satu yang menang itu gue ada 3 tempat tuh. Nah. Sebenarnya kalau gue cerita yang lain juga ada. Jadi bener-bener di kompleks itu mah even Jadi sampai tahun 2000 tuh masih ada kejadian aneh gitu. Kebayang nggak lu tahun 2000 Iya. di kompleks gitu ya, maksudnya kompleks yang udah rame. Iya kan sekarang mah maksudnya teh karena padat penduduk, banyak pembangunan juga ya. Jadi kan Sekarang udah jarang kan udah maksudnya. ya elah cerita-cerita kayak gitu kayaknya ya. mah udah bener-bener mitos Banyak aja banyak gitu. prank malah. Jadi kan kayak udah aja mitos gitu aja. Terus nah itu tuh banyak pisan gitu. Kebenaran yang ini mah salah satunya emang kejadian gitu kok. Gue pulang ya mengalaminya malam lah, tengah malam pulang dari rumah. Jam berapa tuh? 12:30, setengah 1 jam 1 pulang. Terus yang biasanya ada tukang ojek, nggak ada tukang ojek, akhirnya jalan kaki. Terus tiba-tiba bener suasana malam itu tuh yang nggak enak aja gitu. Ini ada apa sampai akhirnya punya Ini di rumah kosong berarti. firasat yang itu kan yang di tempat mitos yang pertama gitu, yang rumah kosong. Di situ yang wah ini ada apa gitu kan. Terus akhirnya ya bertemulah dengan sesuatu itu. Terus pindah lagi. Nah jarak. Jadi di jalan tuh ada 3 mitos lo Jadi bilang. kan gini loh. Satu tuh yang rumah kosong, terus kedua yang kedua tanjakan. tuh yang pertigaan ada sesajen tuh. Jadi orang tuh setiap pertigaan itu kan gue suka ke rumah lu kan. Kan ada Lu belok lewat pertama jembatan. dong lu. Kan kalau misalnya ke rumah lu belok kiri. Kalau yang lurus itu lewat yang masjid. Yang mentok. Oh, Yang pas mentok kan gue belok kanan. gue kan suka nganterin lu ya. Iya. Sama Jadi orang. kalau lu Untung lu nggak ceritain. kalau lu aja. belok kiri nih. Oke. Kalau lu belok kiri, kan agak nanjak. Hmm. Nah itu sebelah kanan rumahnya yang rumah kosong.
Iya, jadi kan masuk nih, ada belokan, set, naik kan? Nah, sebelah kiri. Kan gua ke Kan kanan ada kalau lagi- mah ya. Ada perempatan tuh. Haha. Ada perempatan Ah, kecil. ah, ah. Nah, itu sebelah kanan. Oh. Terus naik mentok belok kanan lagi kan. Kenapa lu nggak lewat yang masjid itu lurus? Oh, itu lebih Lebih heboh. Lebih heboh. Oke. Itu harus ngelewatin bukit. Harus ngelewatin bukit yang ada pohon bambu. Itu pohon bambunya sekarang masih ada. Yang tanah gue itu bukan? Iya, dulu mah itu pohon bambu itu. Serius pohon bambu Udah itu. dijual sekarang. Pohon bambunya teh pohon bambu bukan 1 2 3 4 yang bener Rimbun gitu. rimbun pisan. Lo kalau ke situ cari mati aja. Maksudnya untuk Anjing cari mati serem banget ya. serem, asli serem. Terus ya udah akhirnya pada saat itu pun gue mikir gue lewat mana. Nih mau lewat sini gue harus lewatin 3. Lewat yang masjid Babu. gue cuman ada lewatin si bambu doang sebenarnya, cuman agak jauh. Ngelilingnya agak jauh dan kalau ada apa-apa itu jauh banget ke rumah gua gitu. Gua mikir, ini udahlah lewat situ. Pertama yang di rumah itu ada akhirnya mendapatkan penampakan gitu kan. Di tempat kedua gua ngeliat ada sajen, emang ada yang nyimpen sajen gitu. Cuman alhamdulillah nggak ada, si mitos itu nggak ada. Jadi mitos yang tempat gua tuh kayak ada kambing. Kambing tuh kalau kambing aduan suka ada Kalung. kencering bel, bukan bel apa sih namanya? Ya, kalung. Hiasan lah kalung gitu yang bunyi. Nah itu katanya kalau ada bunyi itu suka ada kambing tanpa kepala gitu loh. Cuman alhamdulillah nggak ada tuh. Nah Kalau ada kambing tanpa kaki mah enak ya. Ngenagenan itu. nggak bisa lompat bro. Oh sirah kita tidak orang Bener sih. ya udah akhirnya alhamdulillah kan wah bebas nih gitu kan jalan. Cuman nah di tempat terakhir itu kayak ada kayak tempat pencucian umum lah. Jadi di situ ada pompa air, ada talang apa Itu tua udah banget ada dari tuh zaman dulu dari berarti. zaman gua kecil. Ya 80-an tuh pasti. Iya. Lebih dari lu kecil kali ya? Udah Enggak, ada. Jadi itu tuh baru dibangun Lu sih. tahun 45 kan lahir? 1845. Kalau Anjir. aing candi bro. Anjir, ini Ya pokoknya apa? Itu tuh dibangunnya pas zaman-zaman tahun 80-an lah itu. Awal kompleks ada itu ada kalau nggak salah. Nah di situ tuh emang sengaja ada tempat pencucian umum, jadi ada pompa zaman dulu mah pompa yang di ya hijau kan. hijau. Nah, terus ada torennya gitu kan di situ tuh terkenal sih, di situ juga suka ada yang nangkring malam-malam gitu kan, mbak-mbak gitu ya, mbak-mbak berdaster. Nah pas itu teh gue ngelewat, udah 2 titik gue lewat, anjing ini terakhir gitu kan. Dari jauh yang ngeliat ada gitu. Lagi nangkrik bener. Nangkring. Ada. Dan dada-dada lah. Ya pokoknya mah, kalau mau tahu ceritanya, belilah, bacalah di itu ada kok. Bitrit ya tadi ya, di Ada Bitrit. Bitrit, penghuni Tatar Sunda. Penghuni Tatar Sunda. Tapi lu kalau misalnya nulis kayak gitu, itu balik lagi, lu nggak takut dan Takut, asli takut. Takutnya, maksudnya kan sekarang nih setelah gue tahu, misalnya ya gua aja ya misalnya lagi mau tidur, yang lain udah pada tidur gitu, terus gua ingat sama cerita lu, kadang-kadang suka jadi parno gitu. Nah lu mah kan terus dilupain dengan nonton TV berita apa. Kalau lu kan kalau kayak nonton kalau lu kan berarti harus meneruskan apa yang ada di otak dan membayangkan gitu. iya. Ya, jadi sebenarnya pada awalnya sih gue polos-polos aja ya, maksudnya nggak pikiran apa-apa, gue nulis aja gitu kan, nggak ada pemikiran bahwa ini akan terjadi sesuatu atau apa. Ternyata konon katanya kalau kita menulis atau apapun lah itu, kadang si beliau ini entah itu tidak terima dirinya dipublikasikan atau ada yang justru pengen dipublikasikan. Jadi kadang katanya suka datang lah atau apa gitu. Itu sempat kejadian itu. Yang lu ingat Kejadian yang ada fantastis satu gitu. cerita. Ya gue juga nulis. Jadi selain di buku, selain di Storyal dan Wattpad, gue nulis juga di Twitter. Jadi kayak cerita-cerita Pendek. thread pendek lah gitu. kan Nah, cerita seru bukan ya? pada saat itu gue lagi cerita salah satu pengalaman juga di tol Cipularang. Kilometer berapa nih, Bah? Adalah pokoknya. Ntar kejadian lagi. Jadi tentang tol Cipularang lah pada saat itu. Puluhan gede, puluhan kecil atau di atas
Yang Suatu- itulah yang ada mitosnya juga. Oh, Yang banyak Di- kecelakaan. Yang banyak kecelakaan. Nah, Biasa aja. kan biar kaget. jadi begitu beres, nggak ada pikiran apa-apa ya, udah normal. Malam siang. Gobloknya gue nulisnya malam. Kejadiannya? Gue nge-tweetnya Kenapa sih lu selalu goblok? Kejadian sangat jam 3 aja kejadiannya. Jam 3. 3 apa? 3 subuh. Itu subuh ya. Pokoknya kejadiannya jam 3. Jadi ceritanya gue teh, Kenapa sih di movie atau di apapun cerita pasti jam 3 subuh gitu yang ininya? ya sih karena katanya di jam-jam segitu tuh emang lagi aktivitasnya lagi Tinggi. peaknya lah. Udah mendekati Jam sibuk. penutupan mungkin. Jam sibuknya jadi waduh anjir. Bubar parkir. Tarik imsak gitu kan. Semacam begitulah katanya gue juga gak ngerti. Walaupun sebenarnya siang hari juga kan kadang aktif aja gitu kan, mereka mah ya gimana mau mereka. Nah, pada begitu beres bikin cerita itu nggak ada pikiran apa-apa sih gue, normal. Cuman entah kenapa tiba-tiba ada sesuatu lah di badan gue kayak yang nggak enak, kayak sakit tapi yang berkepanjangan gitu loh. Dia ngerasa punggung pegel gitu macam. Lino atau gimana tuh, Bah? Lino. Oh, Lino. Lino sakit nggak jelas lah. Akhirnya iseng tuh kan, karena anaknya dia salah satu yang bisa IndiHome lah ya. IndiHome. Gue iseng waktu itu ngirim foto ya. Ya, foto. Ngirim foto terus enggak deh, video call. Ngirim foto mah ke teman lu. Oh ya. Video call sama dia terus minta diliatin. Ya, anaknya dia cuma ketawa. Iya ada. Sambil ketawa aja, kebayang lu anak kecil ngetawain gue gitu. Apa sih waktu itu bentuknya? Cik breo, mbak. Ya udah gitu kan, pada saat aduh anjir. Kan merinding lagi. Ya udah gitu kan pada saatnya. Gue make sure sama si Abah kan, Bah. Si Abah juga bilang, "Iya, kamu kalau nulis gitu tuh setidaknya bismillah, punten heula lah gitu." Karena ya itu tadi kan yang namanya ya kayak orang diomongin kan ada yang suka, ada yang enggak gitu. Pamit dulu terus diniatin aja bahwa saya mah nggak ada niat apa-apa, hanya ingin berbagi pengalaman segala macam gitu. Pengen cari duit. Ya pengen ada uang juga, gitu. Ya udah akhirnya Yang balanja. akhirnya benar lah. Ya akhirnya ketahuan dan sempat berkomunikasi. Bentuknya apa nih? Gua nggak tahu bentuknya apa. Siapa? Ya mbak. Maksudnya mengganggu lu itu kan jadi pegel-pegel gitu. Jadi Terus itu menghilang sendiri atau gimana? Ya itu akhirnya setelah melakukan, Atau emang butuh bantuan? Ya gue dibantuin sama si Abah sih untungnya. Setelah ada info dari anaknya dia, gue cerita, Bah gini. Oh iya. Terus si Abah mah lainan tipe galino dia dipotong. Di baru ulang. Saya tahu kan, sebetulnya nyeri anjir, kunaon anjir baru dipencetan ku si Abah. Iya bener, asli bener. Ya udah begitu akhirnya, udah dan sempat sedikit ya komunikasi lah. Dia nanya kenapa lu ceritain gue, dia bilang gitu kan. Kenapa ceritain gue? Gue bilang gue nggak ada niat buruk. Gue bilang ya gue minta maaf aja gitu kan. Toh Itu conversation-nya tuh gimana? mediasi lah. Ya kayak di TV-TV. Ya gue bilang ya dia marah. Kenapa gitu? Nah, lu ngapain? Kata gue kan nggak niat buruk. Gue bilang gitu. Jadi bilang ya karena bukan gue doang, karena banyak yang merasa naon sih gitu tuh kudu dibeja-beja meureun gitu kan, kasar nama gitu. Gue bilang ya udah gue minta maaf. Udah saling maafin aja. Dia bilang ya gue juga maaf, dia bilang gitu kan. Udah ya gue juga minta maaf karena gue nggak tahu. Terus ya, cuman niat gue mah. Terus dia bilang ya udah doain kami dia bilang gitu yang ada di sana. Ya udah insyaallah kata gue, ya udah lu balik sekarang. Ya udahlah, gue minta maaf, gue salah, gue gini. Ya udah beres, clear gitu. Dan sekarang pesannya adalah kalaupun lagi sedang ingin nulis itu ya gue menghindari malam hari. Gue nggak mau malam. Kalaupun malam ya hanya sebatas prolog doang lah, nggak sampai si detail. Jadi kayak detailnya mah ntar aja besoknya gitu. Kayak gitu sih Pak. Dan ya lumayan pengalaman yang menyeramkan sih. Tapi lu suka ngobrol nggak sesama horor fanatik atau yang sama suka bikin cerita kayak lu? Untuk Apakah sama gitu mereka mengalami hal kalau serupa? ngobrol langsung sih belum. Tapi kalau misalnya kayak gue nonton videonya siapa, ada beberapa yang menurut gue sih sama nih si metodenya gitu loh. Metodenya sama nih gitu. Kalau untuk ngobrol sampai One on one gitu. face to face. ketemuan face to face gitu. Face to face. Door to door gitu ya. Itu mah belum gitu. Cuman ya kadang memang mendengar ya si orang itu juga cerita, ya nih gue gini gitu. Sama sih sebenarnya. Nah, gitu. Dari semua cerita yang belum lu ceritakan, ada nggak yang lu skip nih?
sesuatu yang menurut lu tuh nggak tahu dahsyat atau nggak tahu susah, atau tapi kalau misalnya lu ceritain tuh bakalan wah gitu. Ada nggak cerita yang mana, atau emang hampir sama semua ada yang wah ya, menurut gue ya biasa aja sih Pak. Ya maksudnya nggak ada yang spesial. Mungkin kalau yang spesial banget sih cerita ada ya, maksudnya justru cerita awalnya gua awalnya bisa pertama kali Gimana tuh, Bah? ya adalah Kan aja ceritain di Ghost Story 1. Udah ya? Udah. Yang kecil tuh belum beranian gitu kan. iya. Tiba-tiba gua ngeliatin ya gua ngejar kemanapun gua kejar gitu pada saat itu ya. Terus gua yang Real horror addict ya, pikir-pikirnya waktu kecil. stereotipnya emang guys. Enggak semacam ini sebenarnya bukan horror addict sih. Sebenarnya dia mencurahkan aja. Ibaratnya ada pengalaman daripada dipendam, diceritain gitu. Ya lumayan, syukur-syukur dapat duit gitu loh. Gitu Gitu kan. hari gini gitu. Sama lah kayak misalnya lu. Ya kan? It's all about cuan, bro. Iya. Kayak gitu sih, maksudnya nggak ada yang spesial apa ya spesial. Yang berat mah kemarin ya itu yang sampai kejadian ketempelan itu yang menurut gue berat. Ketepelan tuh yang mana sih? Yang itu? Yang di tol itu. Cerita Itu yang tol. Kalau lu pernah maksudnya tuh Dia mah pengalaman anaknya bener sering ya. kalau gue sendiri enggak yang ekstrim gitu, yang kayak dia gitu. enggak, alhamdulillah. Pasti modern word dong. Suara 1 2 3 tuh ya. Baru suara 111 itu. Anjing gak penting. Bangsat. Di sela-sela kehororan ya. Udah pengen kayak Nuno Bettencourt kagak juga. Bukan Nuno Bettencourt ya, vokalis namanya. Nona Boten. Gary Sharon. Oh iya. Jadi gimana? Ya, kalau gue sih sebenarnya itu pertanyaannya naon sih? Iya, lu pernah pengalaman ngalamin ya? sesuatu yang kayak ekstrim. Kalau pengalaman ekstrim mah alhamdulillah ya nggak ngalamin gitu. Tapi sekitaran gua yang gue pikir anjir ini Edan bisa gini gitu, ada kayak gini gitu. Jadi yang Tapi kan lu pernah yang kata lu ada anak kecil lu ngeliat tapi ternyata nggak ada. Itu kan horor juga, bro. itu di mana ya? Oh iya. Hah? Iya itu. Ya. Selain itu Tapi kan itu kalau- udah diceritain kan. Kalau dibanding yang lain kayaknya biasa aja gitu. Buat yang Ya menurut lu be aja. bukan menurut gue. Oh. Menurut gue tapi kalau ngelihat di Sabah gitu yang iya. ngelihat ada lagi diem gini ada pocong di sini gitu kan apa di sudut mata sini gitu kan anjing Edan ya. edan gitu gua nggak alhamdulillah gitu terus yang lain cerita gitu ada yang ini waktu teman kalau nggak salah waktu pembangunan apa jalan Paspati sih ya Paspati ya Bandung Flyover. flyover Pasopati. Pasupati kan di bawah Balubur. Oh iya. Jadi si Tanam. lagi tidur terlentang. Jadi pas dia bangun teh Di atas. anjing di atas gitu. Di atas mukanya tuh di atas jauh. Di atas muka. Ini muka teman gue. Kalau gini. Teman gue tidur nih, terlentang, kakinya ke sana. Jadi pas dia melek, Naon eta teh? Nu ningali teh. awewe. Oh. Ya itu gue kayak itu yang cerita yang udah pernah gue ceritain yang nenek-nenek di kamar gue. Ya itu posisi sama. Kayak gitu. Yang ngeliat di sini nempel. Cis, amit-amit ya. Ya itu kan makanya kalau ngeliat anak kecil naik motor, Alhamdulillah. ya biasa aja gitu ya kalau ngeliatnya aja. Dan alhamdulillah gue nggak mau. Beruntung karena diliatinnya hanya normal gitu anak Ya kecil. gitu. Jadi Nggak diliatin biasa yang aja gitu. Buat gue sih. Ya lu sendiri Buat punya. standar orang ini gitu. Buat lu sendiri ada pengalaman aneh. Itu yang di Jogja. Baru Yang di waktu Jogja liburan ke Jogja itu sekali-kalinya gue itu ngalamin. Nggak tahu gimana atau nggak tahu apa ya, nggak tahu karena mungkin takut nggak ngelihat sih. Cuman Apa sih bang? settingan masuk ke myth di Jogja itu yang gue nggak tahu sama sekali tadinya. Ya. Dan akhirnya menyadari gitu kalau itu sesuatu. Gitu. Jadi gini. Something that something. Iya kan, maksudnya kan prolog dulu. Jadi ceritanya gue pergi ke sama istri gue dari Jogja. Wisata. Kan lagi pandemi. Hah? Kan lagi pandemi. Ya nggak apa-apa lah. Oh, iya. Kan prokes. Ketat ya. Ketat gue. Terus. Nah, gue tuh mau ke pantai. Pantai apa sih? Pantai Drini waktu itu. Oh Drini. Drini. Gunung Kidul ya? Gunung Kidul ya. Komplek.
komplek yang ada Masuk di situ Gunung Kidul, kan? banyak beberapa Anjir, pantai si kan. Vincent sana. aja. Nah terus gua ke sana, yang horornya itu bukan di sananya sebenarnya, Ya, tapi ya. pas perjalanan ke sana gua kan ikutin Google Map karena gua nggak tahu jalan, jadi gua rely on Google Map. Nah harusnya tuh gue di pas mau deket-deket sana sekitar 30 menitan lagi mau sampai sana, gue tuh sama Google Map disuruh belok ke kiri. Ya. Tapi ternyata kelewat. Nah kan Kelewatin gitu ya. Kelewatin, Terlewati ya. kelewati gitu yang harusnya belok ke kiri itu. Aduh kelewatan. Terus dia reroute dong Iya, si Google Map itu. Terus ada lagi belokan, oh daripada muter lagi ribet ya banyak bis dan segala macam, udah yang situ aja. Akhirnya gue masuk lah sama istri gue sama anak-anak tuh masuk Ke sebuah belokan. sebuah belokan itu masuk biasa kayak mau ke Pangandaran sih, rada kecil gitu ya. Itu kiri kanannya bangunan atau Biasa aja tumbuh-tumbuhan? tadinya bangunan terus banyak tumbuh-tumbuhan kayak masuk ke kayak mau masuk ke Pangandaran lah gitu. Ada sawah ada ini. Nah, tapi di 10 menit masuk ke dalam atau 10 atau 15 menit masuk ke dalam tuh ada orang tiba-tiba nahan. Anjis waktu gitu. Terus nggak apa-apa sih dia bilang gini, Mbak, Mas satu pintu ya, ikutin arahnya ini cuma satu pintu, terus sama gitulah pokoknya si orang itu. Oke, gue pikir kan PSBB ya, kalau PSBB tuh biasanya kalau masuk satu pintu keluarnya pun dari situ, gitu kan, nggak ada alternatif kan, makanya kalau di mall-mall tuh suka ditutup tuh. Ya. Oh ya udah, gue sih nggak mikirin apa-apa, kita ikutin. Mikirnya ke kebiasaan prokes PSBB prokes itu ya. aja gitu, oh ya ada prokes gitu, oke lah gitu, bagus. Terus gue masuk kok kayak lebih banyak hutan-hutan, terus rumah-rumahnya tuh yang rumah kayu terawat sih gitu, tapi kok nggak ada orang gitu, nggak ada orang, nggak ada gitu, kok orangnya jarang gitu, nggak ada sama sekali, malah gak ada mobil lewat, nggak ada motor, nggak ada apa gitu. Gua tuh terus tiba-tiba tuh ngelewatin kayak kuburan gitu, Homs. Kuburannya itu kayak kuburan yang kayak di Bali lah, pakai kain putih terus kain itu kok tapi di Jogja gitu kan. Gede nggak? Gede kompleksnya gitu. Komplek pekuburannya tuh gede. Gitu. Jadi kayak gitulah kayak zaman dulu gitu. Oh gue bilang ya assalamualaikum, gue bilang gitu. Udah lewat aja gitu. Kenapa kayak gini? Waalaikumsalam. Iya. Terus kayak gitu. Lurus aja Mas. Terus gue lihat lagi nih kok pertama rada ini kok gak ada orang. Terus situasinya tuh kayak film-film Joko Anwar gitu lah pokoknya. Jadi kalau misalnya tinggal kalau misalnya ada penduduk setempat di sana, penduduk setempat sana, terus pada ngeliatin kita gitu semuanya, itu udah komplit deh pokoknya. Nah, terus gue ngelewatin 2 lagi kuburan kayak gitu, sama atau memang mirip lah gitu. Ya gue nggak merhatiin, dah gue cuman gitu, udah aja nggak usah ngeliatin mulu gitu, ngeliatin udah aja lurus. Nah, udah aja kita ngelewatin situ sampai akhirnya ada proyek pembikinan jalan gede kayaknya. Nah pas keluar juga ada penjaganya lagi. Ya. Nah, udah aja kita keluar. Nah, pas gua keluar gua ngeliat banyak bis. Loh, ini ternyata banyak bis ya gitu. Mereka pada lewat dari mana? Nggak mungkin lah jalan kecil ini gitu ya. Oh akhirnya gue bingung. Nanti mah pulangnya kalau misalnya malam jangan lewat situ gitu kan. Males kan ngelewatin kuburan gitu ya. Lewat yang ikutin bis aja lah walau berada jauh ke muter. Ya udah. Terus akhirnya sampailah ke cottage. Nah di cottage itu gue ketemu malam-malam tuh sama yang nginap di situ juga. Akhirnya ngobrol gue. Terus gue nanya, Pak, kalau misalnya buat persiapan besok pulang kan, Pak kalau pulang lewat mana sih bagusnya? Saya tuh ngelihat banyak bis, nggak mungkin lewat jalan yang kita lewatin yang kecil. Emang Mas lewat mana? Nggak tahu Pak, rada seram juga sih. Saya lewat tuh ada kayak kuburan gitu, kuburannya kayak gitu. Terus dia diem. Wah Mas katanya gitu. Itu tuh jalan yang orang-orang hindarin katanya gitu. Orang-orang hindarin. Orang-orang situ. Pokoknya yang tahu tuh pokoknya kita tuh jam 3 ke atas nggak akan ada yang mau lewat situ. Untung aja gue 3 ke bawah kan. Iya. Dek. Gue langsung anjrit. Jadi itu tuh tempat apa gitu kan. Nah terus udah aja akhirnya udah pokoknya ke istri gue jangan lewat situ lagi aja. Nah akhirnya pas pulang tadinya gue udah ciut tuh, pas pulang kok ada jalan proyek lagi yang gede gitu. Berarti kan ini masuk lagi. Terus kata istri gue nggak apa-apa lah, di depan ada mobil juga gitu. Ikutin. Nah ternyata memang bener itu mah kayaknya belokan yang pertama yang si Google ngasih tahu gue gitu. Ya, bukannya reroute itu kan. Bukan, jadi aman gitu. Oh kayak gini aman, banyak orang, banyak yang jualan macam-macam gitu. Ya udah jalan. Nah
penasaran dong gue tempat apa nih gitu. Gue liat Google Map, kayaknya gue kesini deh kemarin gitu. Pas gue lihat, terus gue kan bisa Google tuh bisa ngeliat gitu kan. Terus gue liat street ini kuburannya cuma 1 men. Ah serius? Serius. Jadi gue bilang, anjrit yang 2 lagi di mana? Yang kemarin lihat tuh berapa? 3. 3. Kulingan wisata. Tadi ngulang deh. Yang ngeri tuh sama dia untuk camping. Udah mau disimpan di pos penjagaan terakhir judulnya. Yang baru setia lain? Sesudah itu Oh sesudah itu. Ini mah pipis. Tapi kan yang lebih serem lagi pas lu nganterin teman kita yang kesurupan kan. Yang ke bawah lu bilang ada yang ngeliatin. Jalan kan? Jalan. Lo gue gak ikut tapi lu cerita. Enggak, itu berlima Wak, sama lu, si Brot, lu. Yang kita turun dari mobilnya Afi karena almarhum Afi karena si asnya patah. Kan kita akhirnya jalan kan. Jalan kaki, cuman ada center dokter gigi, lu kebayang nggak? Besar banget ya? Nah, kita jalan berlima, gue bawa jerigen air, gue paling sebelah kiri, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Si Brot itu bawa center di tengah di posisinya. Begitu jalan, ini tuh kayak, lu tahu pedang pora nggak? Kalau ada tentara nikahan, yang gini, nah itu ngejejer, si tentara tuh ngejejer, serem dong gue, otomatis kan gue ke tengah, si Brot, lu jangan ke tengah, ini center kecil, dia bilang. Iya sih, cuma kan ya please lah gitu. Anjir. Gue sebelah kiri gue orang-orang berjajar, udah tuh lumayan jalan-jalan, terus akhirnya kita nemu jalan cagak kan, nih nggak ada nih jalan cagak katanya, anjir bangke juga gitu kan. Akhirnya kiri kanan, nggak lama kedengeran ada suara, kalau nggak salah ada api unggun apa ada suara gitu. Akhirnya kita ngambil ke kanan, akhirnya sampai kan ke tempat parkiran mobil, barulah. Gua nggak ikut, Bah. Lu ikut nggak sih? Enggak, Lu ikut rombongan terakhir nggak? Gua mau pacaran. Oh iya. Oh ya ada rombongan terakhir aja. Pas lu tahu gua cerita itu teh karena lu cerita, gua tahu teh. Oh iya. Terus itu akhirnya susah udah dipasangin, pacaran dia mah. suruh jaga pos terakhir sama dia. Dia pengen pipis. Ya gue bilang ya lu kencing aja, lampuin dia bilang ya. Udah kan gue lampuin. Nah posisinya tuh kita tuh ada posisi ini ada tanah tinggian Nah ini tuh pohon-pohon ya, hutan kalau nggak salah, hutan pinus atau apa. Si Uwas di sini dia pipis. Nyandap di bawah. Lu pamit dulu, dia bilang gitu kan. Pas gue center, pas lihat ke atas, di sini tuh ada orang ngejajar ngeliatin si Uwas pipis. Ya udah gue pas sampai balik badan kan, lampu. Makanya gue aneh. Pas mau di rumah gue pipis, kenapa yang gini gue jadi segede gini gue? Aduh bisa deh. Kayak gitu aja. Jadi gue gak cerita sama dia sih, karena kalau cerita pada saat itu kan iyalah, ceritanya pas besok gitu. Itu kan kalau teman sejati gak akan ninggalin ya. Ya usah kayak gitu, ya mencari selamat masing-masing aja, gue malas. Tanya, Serem Bah, juga ini. si Wak kemana? Tahu? Kayak gitu lah. Tapi kayaknya sih setan-setannya setan. Lebih serem manusia gak sih kalau misalnya? Iyalah, manusia mah bisa berbuat sesuatu loh. Iya. Maksudnya Bisa jahat. gue ini melenceng sedikit sih. Cuman ada cerita dokumenter tentang apa? Yang Jombang tuh. Terus dia kan diotopsi sama si korbannya. Jadi si korbannya tuh mutilasinya tuh masih sadar. Kebanyakannya masih hidup. Dan dia dengan apa? Memutilasinya tuh dengan berbagai macam tools. Jadi ada yang kan ada beberapa korban, ada yang korban yang dia kata si autopsinya, ada yang korban kelihatannya karena dianya apa? Dendam sama dia karena si bagian kelaminnya tuh di beberapa kali gitunya tuh. Terus ada yang ada yang dianya tuh cinta sama si itunya teh. Karena cara potongnya beda. Dulu mutilasi orang gitunya. Mana rata-rata kalau nggak salah korban itu kan hanya digebuk doang. Ya, digebuk kan paling cuma pusing, pingsan gitu kan. Begitu lu di... Lu kebayang gak sih lu sama dokter gigi aja udah? Enggak, gua nggak bayang. Udah keringet dingin ya gak sih? Ya itu makanya kadang lebih serem
ketemu orang dibandingin ya Bener. separah-parahnya ketemu yang begitu kan cuman bikin kaget lu aja. Jadi refleksnya kayak bikin takut, aduh gitu kan. Nah kalau si ketemu orang kan begitu Lebih lu rumit takut ya lu dikejar juga ya, Lebih rumit ya. Lebih rumit. Iya, lebih panjang urusannya gitu. Kayaknya ya harus hati-hati sih. Maksudnya yang gue masih gak ngerti hukum ini loh. Lu kalau membela diri ngebunuh orang yang Susah gitu. Ya tetap dikenakan itunya, lu dulu. bisa dipenjara juga gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya? Enggak, Apaan maksudnya sih? kan tetap terkena dulu kan. Apa ini teh? Kayak kalau misalnya ada Lu penjahat membela membela diri, lu diri, ngebunuh terus lu begal gitu, terus lu Lu ngebunuh si begal. membunuh si itu. begalnya itu. Ya tetap dikenakan hukum Kita dulu. dengan hukum kan? Cuma kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat si hakim kan yang memutuskan tetap kembali ke hakim, bukan setahu gue mah. Terlepas dari apa-apapun sebenarnya kan yang kuncinya mah ya hakim aja. Kalau menurut hakim ya lu membela diri gitu, ya udah lepas. Cuma kan karena lu membunuhnya dulu itu nggak tahu menurut gue yang awam ya. Karena lu sudah membunuh kan lu juga terkena pasal dong untuk penghilangan Nyawa. nyawa orang secara tidak sengaja misalnya gitu kan. Nah, karena pembelaan diri mah ya itu nanti akan meminta kebijaksanaan si hakim sendiri. Dia melihatnya oh ini apa nih? Ini emang benar-benar dia melindungi diri ya oke. Kalau ya cek si hakimnya sudah terencana gitu ya itu kan balik lagi ke urusan si yang pemukul. Menurut gue ya nggak tahu menurut lu yang anak hukum. Nah, Om. Pokoknya, Pak. Ini apa? Kan ada yang dibunuh gitu. Terus ada yang suka bilang hantu penasaran. Nah, sebenarnya itu hantu dari spirit atau jin sih menurut lu? Jin pasti semua jin. Kalau Kan lu suka research itu kayak gitu. kalau yang gue pelajari, karena based on berdasarkan dalil agamanya, setiap yang mati tidak akan pernah tinggal di dunia ini lagi. Itu manusia ya, ruh manusia nih. Nah, tapi kenapa kalau ada penampakan, ada sampai ada istilah arwah penasaran. Jadi itu bukan semacam. Jadi itu adalah jin korin kitanya. Bukan kita. Jin korin si A. Yang dia tahu sifat si A tuh kebiasaannya apa, pakai bajunya apa, cara bahasa tubuhnya seperti apa. Jadi saat ada orang lain yang jadi seorang lain ngelihat si jin penampakannya si jin kan bisa ada ya, antara apes, antara ingin menunjukkan diri, ya sebutlah yang betul kejadiannya di si jin ini muncul dengan memperagakan sosok si A. Ya pas ngelihat si orang ini ngelihat, oh itu si A. Nah itu hanya apa ya istilahnya visualisasi dari si jin korinnya yang gue menampakkan si A loh. Gitu. Untuk mengesankan takut sama orang yang ngelihat-lihatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya awal penasaran, yang ada. Jadi intinya pure jin. Jadi intinya apakah memungkinkan kalau misalnya itu memang jin ya melukai manusia? Mungkin aja menurut gue. Biasanya atas dasar suruhan orang. Harus disuruh orang dulu. Karena si jin pun kalau ngejahatin seseorang risikonya gede. Sebab akibat heula sih. Iya, karena punya hukumnya jin sama manusia itu iya. sama. Berdasarkan Al-Quran itu sama. Kalau ngejahatin orang, makanya di saat ada jin ngejahatin orang, pasti ada orang yang nyuruh gitu. Karena si jin mendapat imbalan lah, apalah gitu, kerjasama di antara mereka lah gitu. Jadi nggak serta-merta pembunuhan, menyelakai, menjahati itu pasti ada semacam transaksi di belakang itu gitu. Karena buat si jin pun itu resikonya gede. Nggak mungkin misalnya tolong jahatin si A dong. Oke, gue lakuin, itu nggak mungkin. Kalau resikonya gede berarti imbalannya pun besar dong. Besar dong. Nah, imbalan apa sih yang buat si jin dianggap suatu besar? Macam ya, Pak ya? Bisa berupa. Kan banyak kan kopi jeung hayam mungkul gitu. Itu mah gimmick lah sebenarnya. Kalau zaman sekarang tuh gimmick ya, Pak ya, kayak gitu. Iya, karena pertama lu bisa dapet darah, sumbangan anak lu, misalnya lu bukan anak lu. Anjing. Serius sumbangan. Benar, jadi misalnya si A nih mengambil sesuatu yang lu sayangi. Punya anak. Ya, si A Tapi berhak gitu teh. Ya kalau udah Janji. udah ijab kabul, ya berhak sih itunya. Misalnya si A nih punya proyek gitu. gua kalau punya duit, mobil lu gue beli ya udah. Oke nya, sakit udah. Nah, kayak gitu. Mau nggak mau, anak lu entah cacat, entah gila, entah Iya. gimana.
Itu beda lagi. Nikah deui sih. Mungkin ini gimmick juga nih. Kayak gitu. Jadi pertaruhannya berat juga gitu. Kenapa misalnya kan ada istilah nih, kenapa dukun bisa menggandakan uang atau membuat kaya seseorang? Kenapa dia nggak kaya? Karena si dukunnya tahu resikonya gede. Tapi memang dukunnya memang nggak akan dapat kekayaan yang gimana, tapi dia punya privilege di hal-hal lainnya. Misalnya selama dia hidup dia tidak akan pernah kekurangan. Gitu. Tapi dia nggak akan ngambil, oke, gue jadi milioner, enggak, karena dia tahu anjir ini gede banget gitu. Nama pinter dan mana mambung itu. Gitu. Ibarat nama kalau jual narkoba nggak memakai narkoba. Gitu misalnya si dukunnya dibayar 10 juta nih. Ya 10 juta zaman sekarang kecil lah. Mungkin dia ngambil 10 jutanya tapi sepanjang sisa hidup dia tidak akan pernah kekurangan. Proyek tetap lancar. Cukup lah buat orang kan. Tapi si dukunnya nggak akan tiba-tiba oke, gue terima terus dia minta jadi milioner. Enggak, karena untuk menjadi kaya tiba-tiba tanpa usaha itu ya risiko banget lah. Ya kayak pesugihan. Pesugihan kan macam-macam bisa caranya. Apa membuat sirik seseorang itu imbalan juga jadinya buat jin tuh? Atau itu setan ininya? Membuat sirik itu gimana maksudnya? Percaya sama dia. Ya maksudnya percaya minta tolongnya sama jin gitu kan. Terus difasilitasi oleh si dukun gitu ya. Nah, jin yang melakukannya itu apakah dia dapat dosa karena membuat sirik seseorang atau membuat dia kayak misalnya dosanya sama-sama dengan dukun? Atau memang gimana gitu? Ya kalau gue coba menganalisa dari psikologis jin ya, karena kan berdasarkan ya mereka bisa melakukan sesuatu yang gaib beda dengan kita. Tapi mereka ada di bawah kita kan. Mereka manusia, binatang, jin. Ya mereka seneng dong ibaratnya dapat proyek kayak gitu. Gitu ngerti nggak sih? Bayangin rasnya tunggu. Manusia, binatang, jin. Mereka kelebihan mereka tuh bisa gaib aja gitu. Tanda kutip ya, bisa gaib aja. Gini lah Mak, simpelnya gini loh. Tapi kan kuat juga mereka. Maksudnya bisa umurnya lebih lama. Mindahin kursi. Yang waktu kan zaman itu tatanya di bawah manusia. Gini loh, logikanya adalah ketika lu banyak yang memuja, lu akan besar kepala bukan? Iya. Ketika lu si Wendy teh, banyak fans lah, lu banyak followers, banyak apa, lu akan besar kepala. Jadi begitu pun mereka gitu, begitu banyak orang yang merasa, gue bergantung sama si ini akan merasa diri menjadi Tuhan gitu. Pada akhirnya dengan kemampuan gaibnya mereka ya, bisa ini, bisa itu, ada orang yang percaya sama mereka gitu, dimana percaya makan seharusnya kepada Allah gitu ya, untuk meminta segala sesuatu. Nah sekarang tiba-tiba si jin ini dimintain sesuatu sama lebih dari 40 orang, itu dia sudah merasa dirinya jadi Tuhan gitu, sudah ya standar analoginya gitu lah, kayak lu banyak followers, banyak orang yang memuja lu kan akan sombong gitu. Ada endorse ya. Asik gitu. Ya, belum endorse kan berdatangan kan. Gue sultan gitu kan. Ya, kan pikiran gitu. Kayak gitulah. Apalagi secara rasnya di bawah manusia di saat dapat kayak gitu kan. Yang membedakan adalah mereka mungkin ya gitu, kalau gue pikir-pikir kalau orang gimana ya, mungkin gitu juga. Iya, yang membedakannya adalah mereka punya kemampuan gaibnya itu. Gitu, yang bisa merasa dirinya akan semakin, ternyata gue levelnya lebih dari lo. Menurut analogi gue ya, maksudnya itu mah. Kan secara risiko dan resiko besar, tapi ada privilege dan bayarannya worth it buat mereka, ya mereka mau aja mungkin. Ya buktinya mau kok. Banyak gitu, bukan hanya 10 gitu. Mungkin ribuan gitu. Yang mau di ini tuh. Yang mau, ya dukun berapa biji sih? Banyak kali. Hari gini ya, orang pengen cepet kaya lah. Iya, apalagi. Ya kan? Kayak waktu yang video gua kirim ke lu. Cara menanam pisang yang baik, hasil panen. Bener tuh. Tapi kalau ingin lebih cepat, lebih instan, yang melihara tuyul gitu kan. Ya, lebih mempersingkat waktu ya. Daripada mana yang kudu melaku jauh, can panen, can kumalila. Kualitas terjamin. Mending tuyul. Tanpa cuaca. Langsung isukan jadi, Bro. Gitu. Awalnya halusnya itu presentasinya profesional cik aing teh. Ujung-ujungna tuyul. Ya gitu sih, Pak. Kayak gitu. Yang kita amati lah gitu. Ya itu resikonya. Nah kan ada pepatah atau siapa sih yang nyebutin kayak gini, cuman yang sering gue denger, sebaik-baiknya jin tuh sejelek-jeleknya manusia kan. Nah manusia tuh kan kalau udah jahatnya jelek pisan gitu kan.
Tapi kayaknya nggak pernah ada jin yang melakukan hal sejelek manusia deh. Nggak pernah, yang gua pernah dengar ya gitu. Nggak sampai membunuh. Bisa ya kata lu ya? Ya bisa. Kalau disuruh. Tapi kalau sesama jin tuh biasanya. Tapi gimana caranya gitu? Maksudnya? Apakah pakai pisau plek ya, gitu? Lu masukin belatung ke kotak. Kan jalan Masukin belatung ke dada gitu. Dengan cara kemampuan goibnya dia gitu ya. Kan dia kemampuan goibnya dia bisa apa aja dia. Masukin paku ke belakang leher gitu. Itu mungkin aja sih. Maksudnya gini loh, ya memang itu tidak ada di alam di nalar kita ya, cuman itu ada kok yang goib. Kita kan harus meyakini yang goib gitu. Betul nggak sih? Betul. Even kita karena nggak lihat aja gitu kan. Iya, even kayak Rasul hijrah pakai burak kan goib. Rasul sampai ke surga dan melihat neraka itu kan goib. Sebenarnya goib kan itu apa? Ya entahlah gitu. Gimana cara juga nggak? Oksigen goib. Iya. Ya entahlah gitu kan. Toh Allah juga sendiri bilang bahwa urusan goib mah urusan gua gitu. Iya. Karena otak lo gak akan nyampe. Betul. Secara kasarnya gitu kan, mana mau ngerti mau orang gitu. Yang gue paham ya itu. Kalau UFO menurut lu itu jin atau bukan? Bisa aja, jinnya kan teknologinya lebih canggih ya. Ya, dan bukan denim ya. Ya. Ya pertama itu apa istilahnya apa sih? Virus apa tadi? Corona. Bukan. COVID. Buatan tuh apa namanya? Rekayasa. Konspirasi aja cerita konspirasi, gitu. Lu yang sesuatu yang lu angkat, gitu. Nah sekarang korban abduction sih pencabut dicuri gitu orang. Terus Abduction. Abduction gitu. Ya kayak vampir lah. Kalau korban vampir banyak kan itu nyebarkan vampir kan. Tapi berapa orang sampai sekarang? Dari tahun 1500 sampai sekarang 500 tahun banyak ada lagi. Ya. Cuman kekuatannya berkurang. Jadi korban cupang doang sekarang. lebih serem ya? Pengalaman nih kayaknya nih. Ya. Ada cerita nih kayaknya nih. Yang si Uwa itu tadi. Gitu. Ya terus kayak gitulah. Karena kan lapang suci sepi. Ya itu UFO-nya ya. Beda kalau kayak crop circle. Terus bangunan-bangunannya ya itu kita nggak tahu sejarah manusia ribuan tahun lalu kayak gimana gitu kan. Kalau mau tahu kita harus kembali ke masa itu. Ya gitu. Cuman kalau buat UFO-nya yang sebentuk om aliennya yang ya gue sih nggak percaya. Kalau crop circle hasil-hasil yang di suku Maya mana ya gue masih ya bisa jadi. Kita nggak tahu sejarah. Zaman Nabi Sulaiman kan pekerjaannya jin semua. Jin kan gedenya kayak apa gitu. Kekuatannya kayak apa. Lu mau bikin bangunan di gunung ya bisa. Lu mau bikin bangunan di bawah air ya bisa. Mungkin gini loh. Kalau orang dulu kan kedekatan dia dengan Maha Pencipta teh erat ya. Belum terkontaminasi dengan segala macam kepentingan seperti kita sekarang gitu. Mereka mah hanya hidup misalnya untuk mencukupi hidup, bertani ini kembali ke Tuhan. Gitu loh. Jadi kan ikatannya mungkin lebih dekat. Jadi masih mungkin gitu menurut gua ini mah ada privilege yang mereka dapat gitu untuk berkomunikasi langsung dan mendapatkan keistimewaan salah satunya gitu kan kemampuan itu untuk kayak ya setidaknya lah bisa bekerja sama atau apa menjalin kerja sama atau mungkin apalah joint venture mungkin ya zaman gitu sekarang kan, mungkin aja kita kan nggak pernah tahu ya seperti gue bilang lu kalau pengen tahu ya kita harus balik ke masa itu ya kayak bikin piramid gitu buat orang biasa kan nggak mungkin ya kan dibilang itu teknologi masa depan ya, untuk zaman itu ya kan apa yang nggak mungkin sih di dunia ini segala sesuatu mungkin. Kalau lu punya perangkat atau tim yang bisa melakukan sesuatu yang anjing satu kotak batunya piramid kan segede apa gitu. Lu mau dan pada saat itu kan pada zaman kan costnya beberapa nyawa juga. Iya zaman Firaun yang mereka dia ditakutin gitu. Iya, Firaun kan zamannya Nabi Musa. Di zamannya Nabi Musa yang kerjanya siapa aja gitu. Bukan cuma orang biasa gitu yang bikin konstruksi anjing segede apa gitu. Atau bikin di gunung gitu. Ya yang gua lihat di majalah channel Net Geo History gitu. Mereka tuh udah tidak memungkinkan ini nggak mungkin orang gitu. Mereka tuh udah ngomong
beberapa ahli mereka ya bilang ini tuh udah nggak mungkin orang kerjaannya gitu. Dan karena gua nggak percaya UFO ya buat gua nggak ada gitu. Ya satu-satunya yang gue percaya di dunia ini berdasarkan kitab suci yang gue percaya, satu-satunya bisa bikin hal aneh, ya cuman jin. Jadi memperkerjakan jin gitu ya. Untuk bagi mereka mah kan Dalilnya Nabi Sulaiman begitu kan. Bikin istana yang kaca bawahnya kelihatan air. Ya, siapa yang bikin? ya maksudnya gini, karena mereka tidak paham akan itu, jadi kan mereka oh iya alien gitu. Ancient alien teh. Berseri-seri tapi edan hebat. Iya gitu. Jadi maksudnya ya karena mereka pengetahuan untuk ya tidak sepaham sama kita gitu kan. Kita mah kan ada ceritanya gitu ya, maksudnya di Quran disebutkan apa yang mereka mah kan nggak paham itu, jadi menangkapnya oh iya alien gitu mengerjakan ini. Menurut gue ya. Gitu. Buat gua yang nggak percaya UFO ya, Pak. Iya. Tapi gua percaya ya jinnya, dia bisa bikin apa aja. Lo mau bikin apa? Ya, Kak. Menarik sih karena yang lo bilang karena di kitab suci dimension yang kita harus percaya adalah salah satunya jin gitu ya. Ya kan, dan selama ini ada sejarah yang menceritakan bahwa jin itu bisa melakukan sesuatu yang manusia nggak bisa lakukan, tapi asal perintah manusia yang dia takutin atau dia patuhi bisa melakukan. Nah, lo kan bikin novel juga ya, sekarang tuh yang di ini si Zelda itu. Nah, kan lo tuh tertarik dengan ini apa? Fenomena si indigo ini. Nah, selama lu research si Zelda si indigo ini, apa yang lu rasa ini harus gua sampaikan lah gitu. Ya pertama bersekutu ya. Hantu itu nggak ada gitu. Itu nggak ada. Tapi wownya lagi jin itu emang anjir jin gitu yang ya kayak gini lah, gue beberapa dari video ini kayak yang fenomena pesugihan gitu. Kenapa seseorang bisa ngepet gitu ya? Kemarin karena dianya nggak ini tuh ya, nggak kerja tapi kaya terus. Orang tadi gimana? Terus. Nah jadi sih pesugihan itu sistematikanya tuh si A nih pengen tajir. Pesugihan pertama paling dekat dari keluarga. Jadi lu menarik uang 7 turunan ke bawah lu, ke cucu ke 7 generasi lu, ditarikin ke atas gitu. Bayangin tuh. Jadi kayak anak-anak miskin gitu. Miskin. Anjir, jika film Doraemon si Susuneo gua baru nonton yang kemarin. Stand By Me 2. Nggak tahu gua, cuman seri TV. Jadi si gak apa-apa ya, rada melenceng dikit, rada humor dikit. Jadi si Suneo paling kayaknya ya di Doraemon tuh. Terus ada lagi satu orang yang lebih kaya dari dia. Terus dia mintalah ke si Doraemon, gua mau dong kayak dia, ada nggak lu alatnya? Gua nggak ada alat kayak gitu, ada juga alat ini nih, lu bisa ngambil uang ini tapi dikit-dikit aja ya. Diambil lah aja, beli jet, beli nano. Ternyata si tabungan itu adalah tabungan yang punya dia di futures atau anak-anaknya dia masa depan. Jadi pas dia dapetin jatah dari ibunya, pas diterima duitnya hilang langsung gitu. Berarti konsepnya seperti itu ya. Mungkin ya. Ini Doraemon itu tahu pesugihan. Iya, itu salah satunya yang ngambil narik dari keturunan lu ke bawah. Terserah mau ya gimana dukunnya untuk mengkomensi jinnya bisa narik dari berapa generasi ke bawah. Maksudnya kalau mengsacrificekan si turunannya, kan turunannya nggak berdosa. Kita nggak dikasih tahu itu dari mana duitnya. Yang kita tahu kita dapat uang doang. Ya tapi kan apakah yang Maha Kuasa mengizinkan gitu seseorang mengizinkan yang kan mengizinkan beda sama problem jumlah dosa amalnya. Mengizinkan cuman kan manehnya wayahna maneh bisa gitu, tapi engke di ditu nya maneh problemnya jumlah jamnya kan beda sendiri urang itu. Lu hitung-hitungan sama gua. Nah, misal nih ada seseorang yang pesugihan gitu ya. Terus ini mah ya gua juga tahu kalian nggak expert mungkin ya, cuman nah apakah si generasi yang kena apesnya itu dari si nenek moyangnya bisa break the circle by
misalnya meminta kepada yang Maha Kuasa. Yang gua tahu sih takwa, ada gitu. pemutusan. Pemutusan. Bisa. Jadi ya makanya di saat lu mau merekayasa yang gaib lah, sebuah aturan gaib, itu resikonya kan gede banget gitu. Lu pertama resikonya ke keluarga lu, pasti kalau yang jin kan minta jatah ya apa lu rela anak lu gila misalnya, apa lu rela anak lu kelainan gitu. Serela itukah lu ngebiarin anak lu, salah satu anak lu jadi misalnya idiot gitu. Tuh. Terus belum misalnya dari Tapi bisa dipatahkan ya. bisa. Oleh seseorang yang memang tidak tahu menahu gitu akan hal itu. Tapi biasanya tahu. Oh dulu pernah punya ini ya. Taunya dari misalnya mana? Kakeknya. Ya semacam apa ya, informasi goib di atas kita lah yang TV, gitu. video. Biasa tahu Si sih. turunannya tuh. Hah? Si turunannya itu. Oh maksud dulu sih turunannya ngomong Kan malu gini, gitu. kayak misalnya ngambil duit banyak nih pesugihan. Berarti kan sampai anak cucu nih. Anggaplah si cucu nih yang udah milenial gitu misalnya. Dia nggak tahu kenapa gue tuh kok apa semulu gitu. Terus ini gagal, ini duit ini ditipuan atau kumaha gitu. Nah, apakah siklusnya karena dia nggak tahu, karena dia mungkin ibaratnya anggaplah bertakwa gitu. Apakah itu bisa diputuskan atau emang itu kok kehendak Allah juga ya gimana Ya ini? tergantung juga kan, bisa aja ada orang yang ngasih tahu lu kayaknya harus mutusin deh, atau lu harus nyuci, atau Pasti ada yang ngasih tahu. Ada tata caranya itu? Nggak? yang gua tahu sih ada, nggak sembarangan gitu. Ya ada doanya lah gitu, ada semacam istilahnya apa ya, bukan ya tata krama merenya. Itu nggak menyalahi agama atau ya sama dengan ruqyah itu? Yang kalau secara dalilnya gua nggak tahu ya secara dalil gimananya, tapi yang jelas secara lu praktis ya bisa, karena kan yang jahat leluhur lu gitu. Gua nggak mau kenapa gua dapat bu goreng nggak gitu, buntut maung gitu ya, dapat buntut maung ya kan, gua nggak mau. Ya lu bisa ke orang yang gua mau dong dikasih dibersihin, mau pengen dong gue dibersihin, oke boleh gitu, bisa gitu. Ya kan dia nggak jahat dong, dia kan cuma kena sesuatu tindakan leluhurnya dia. Ya Allah juga kan nggak ngeliat, ya sok mangga bersihan. Misalnya emang dia bener bertakwa ya, pengen usaha jual roti bakar gitu, ya mangga kan nggak jahat. Dan yang jahat mah leluhurnya dia yang narikin jatahnya gue gitu misalnya. Itu gitu. Terus ada yang bisa dari yang keluarga, ada yang bisa narikin dari tetangganya. Itu bisa juga. Nggak bisa ya? Bisa. Ya. Tetangganya nggak tahu apa-apa gitu. Ya kesukaan lu ngit-ngit. Tapi yang gue tahu ya, info yang gue tahu, biasanya ngambilnya nggak banyak. Ya, nyicil. Ngambilnya yang bukan hak lu. Oh, misalnya lu nggak zakat. Itu diambil. Bukan ngambil sejuta coklat, enggak. Pasti ngambilnya yang bukan hak lu gitu. Ya. Yang harus jadi hak orang, tapi lu nya enggak. Lu nya enggak mau Beda. ngasih gitu. That's why ngambil hilangnya cuma 100, Iya. 50 gitu, karena itu berarti ya ini mah kalau misalnya mendapatkan hal seperti itu, introspeksi oke gitu. Oh, nya orang. Iya. Bukan berarti tiba-tiba lu punya duit 200 juta, lu ngit 200 juta, enggak gitu. Lengit. Ya hanya yang bukan hak lu aja. Nah, Dia kalau itu mungkin gue bisa masuk kalau itu. Ya, itu. Kalau emang ngambil kayak misalnya 2,5. Itu yang 7 turunan pun Yang enggak sekali ini. jadi ya. Bertahap juga itu, bukan langsung tiba-tiba 7 miliar. Enggak, lu bertahap juga, tiap hari berapa atau mingguan berapa gitu. Ya gitu lah. Jadi kalau misalnya si anggaplah cucu ketiganya baik hati dan Islami, ya Allah masa sih tutup mata. Dimudahin gitu. Ya, jadi problemnya si pelakunya aja gitu. Ya kan dia ngapain sih rekayasa kayak begituan gitu. Iya. Kan gokil gitu, gokil banget. Ya itulah kenapa Allah bilang bahwa urusan gue mah urusan gua. Karena kan ya nggak akan nyampe sama kita mah gitu ya. Maksudnya kayak gini, kayak kita ngobrol kayak gini kan hanya sebatas pengetahuan kita. Dan itu Ya kan, belum tentu gitu kan. Maksudnya gini sih, kalau misalnya gua nggak tahu tuh kalau misalnya ada transaksi bilang tapi ada turunan lu yang misalnya idiot gitu ya, misal
Nah kan kalau pemahaman seperti itu nanti kalau misalnya ada yang anaknya gitu, misalnya ada yang disable gitu ya. Nggak selalu juga. Maksudnya bakal menyangka, wah, nenek moyang lu. Nggak selalu lah. Nggak satu ya, salah satu ya. Itu kan ada yang termasuk takdir juga. Ya, takdir, cuman medis, faktor medis juga, ada yang goib juga. Ini kan hanya salah satu contoh apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan dengan lu alat jual belinya teh apa? Itu jadi aja. Intinya, konteksnya itu aja. Jadi core-nya itu adalah kebusukan manusia juga ya. Enggak, lu kebayang gak sih how greedy orang rela gitu loh melakukan sesuatu untuk menjual anaknya gitu. Iya kan? Itu how aja. Greedy gitu. Lu seberapa kaya sih manusia gitu. Tapi emang manusia tuh sangat greedy. Iya emang. Ya, cuman seven sins tuh. Iya, maksudnya gini loh. Enggak yang gue lihat ya. Enggak semua. Laki-laki. Kompak. Kuduna anjir orang tuh diajar 1 2 telu anjir. Ya urus. Lain kali lah ya. Kok ada ting orang nih. Jika saya punya Jamil ada kalimat dinyanyiin. Dasar. Aduh ya. Terus gimana, Pak? Pokoknya Tidak semua laki-laki. Oh ya, tidak semua. Tidak semua naon sih. Tidak semua orang kaya tuh merasa berkecukupan dan banyak orang miskin yang merasa berkecukupan. Iya. Nu cukup mah relatif. Sebenarnya kan kalau misalnya agama di Islam nih, terutama nih diterapkan gitu ya. Kata gue masih nggak tahu nih, nggak jadi lah. Soateng gue. Terus ya tuh. Nggak menurut gue, bakalan nggak akan ada yang miskin dan nggak akan ada yang kaya banget kecuali itu emang ditakdirkan oleh Allah. Dalam artian, kalau misalnya lu kaya banget, lu pasti bakal bagi-bagi karena takut dihisab. Iya. Dan lu bakal ngebagi-bagi ke yang nggak mampu. Takut kalau misalnya di sekitar lu ada yang nggak mampu. Dan yang nggak mampu pun kalau misalnya mau dikasih nggak akan minta yang banyak-banyak karena merasa gue udah cukup gitu. Ya itu sebenarnya kan konsep Islamnya kan eta nu diudagna. Bisa disilang mah kasarnya kan. Bisa disilang. Ya, cuman ya itu ya karena memang manusia punya nafsu dan betul. Jadi kan karena apa sih? Kenapa sih lu harus beli Ferrari gitu? Padahal sama dengan mobil sama aja. Mobil Brio gitu misalnya. Ya kenapa lu harus beli tas apa Hermes apa how to spell it gitu ya? Channel. Ya kayak gitu. Kalau misalnya lu pakai tas apapun juga kan fungsi sebenarnya. Fungsi betul. Ya tetap ya itu karena orang ya punya nafsu. Yeah. Nafsu untuk memenuhi prestisnya dia, gengsinya dia. Si greedy ya. Dan mirisnya itu sekarang orang ngelihat ke situ ya, maksudnya menilai karena sesuatu itu. Karena di zaman anak-anak yang gue takutin adalah generasi sekarang tuh itu gitu. Contohnya yang salah tuh contoh karena segala sesuatu itu diukurnya dengan uang. Tapi ya menurut gue nih, bukan zaman anak sekarang nih. Kalau zaman anak sekarang mah ya hampir sebagian besar malah kayaknya enak gitu yang kayak gitu teh. Mereka mencari kayak authentic gitu, authenticity, pokoknya ke originalitasan gitu. Apa? Dalam misalnya maksudnya yang gue lihat kalau misalnya yang suka kayak brand-brand kayak gitu teh, zaman angkatan orang jeung ke tukang orang ya enggak maksudnya gini. Ibu-ibu gitu ini. Indikator anak-anak sekarang tuh indikator sukses teh followers enggak. Nu kumaha gitu kan. Ya contohnya gini ya. Kayak idol mereka tuh di medsos yang gue tahu ya kayak mau memamerkan gue punya mobil sekian biji, gue punya rumah dengan besar. idiom sultan gitu ya. Itu yang gue sayangkan. Ya juga sih. Siapa sih nggak suka brand? Jadi dari generasi zaman indung orang ya pasti masalah yang branding mah akan suka dan akan hafal. Cuma kan how to-nya gitu loh, Wak. Kalau zaman generasi mungkin ya omong orang sih ngerasakan ya udahlah cukup dengan sebegini cukup gitu. Fungsional gitu. Ada yang melihatnya fungsinya juga sama. Tapi gue ada loh ceritanya Larneh akan sesuatu yang orang membeli hal-hal yang hedon ya, yang Ferrari atau kayak gitu. Jadi kalau di bisnis nih, kalau lu berkecimpung di bisnis juga,
Tapi gue nggak kayak gitu. Cuman gue dengar cerita-cerita. Jadi kalau lu mau bergaul sama orang-orang yang berduit, istilahnya mah ada channel ke sana buat mungkin mau mengembangkan usaha atau mau apa-apa. Jadi membeli hal yang mewah itu adalah suatu token biar si orang yang itu tuh percaya, oh sukses. Ya. Tapi memang benar kejadian, ada salah satu lah gitu. Ya, banyak. Dengan dia modal pas-pasan membeli sesuatu, misalnya anggaplah mobil Porsche gitu misalnya, atau mobil apalah gitu yang bagus, terus dia masuk ke komunitas itu, dia punya konsep bisnis yang bagus, dia tawar-tawarin, bisa gitu, dan akhirnya maju gitu. Tapi kan itu bukan dijadikan patokan juga sebenarnya. Betul. Maksudnya ya kebetulan aja dia melihatnya peluangnya di sana. Betul. Sebenarnya kan masih banyak kok gitu cara-cara yang lain gitu kan menurut gue sih. Ya balik lagi ke kita sih, how ya gue bilang tadi how to ininya gitu, manage ya lu nya. Cuman yang gue sayangkan anak-anak sekarang tuh sepertinya mungkin bukan hanya pengen pamer doang gitu. Sepertinya indikator kesuksesan teh ya itu gitu. Sultannya itu dengan tapi gue juga melihat ini loh bah, kecenderungan untuk memakai jasa jin itu kayaknya semakin besar juga dengan serius istanan itu loh. Kalau mau, kalau lu kan lu ya, tadi nyari gue baru tahu gue. Kalau nyari peluang bisnis, ini maklar ya, broker, tuyul hias mungkin. Iya. Enggak juga. Gitu. Gua nggak sedesperate itu anjir. Yang uang kencang dah. Karena kan persaingan makin banyak. Dan maksudnya kita tuh itu sih yang gue sayangin dengan apa? Ada konten yang ngebuka ATM, aduh gitu maksud gue. Anak-anak, hai anak-anak bukan itu gitu loh tujuan hidup lu sebenarnya, karena uang mah nggak ngejamin. Ya, nah itu susah kan untuk gitu. Untuk mengedukasi itu. Sementara konten-konten yang ke sultan-sultan tuh banyak. Jadi untuk memakai jasa bijina tuh kalau gua pikir ya, kayaknya bakal meledak mungkin someday gitu yang ngapain gue capek gitu. Even yang lo bilang bahwa yang mau melakukan itu teh mempertunjukkan dan mengklaim dirinya sultan teh ada dari generasi kita juga kan. Ada dong. Nah itu gitu kan. Jadi ya saya kalau gue pribadi sangat menyayangkan itu kok. Ya Allah anak gue ntar role-nya kok kayaknya susah gitu dan ya good news-nya tanda kutip berdasarkan dalil agama pun kan makin dekat ke sana nanti aktivitas berlomba-lomba ya. Perjina tuh kan makin marak lagi kembali ke zaman Nabi Sulaiman. Nah, itu mana mau ke peluang eta ya? Peluang apa? Eta ya, bisnis broker. Auzubillahi min dzalik. Ini ya, apa? Surat perjanjian gitu. Lembaga notaris teh. Notaris hubungan kamu tuh mana sebagai notaris diplomat hubungan antar dunia. Dunia jin. Dua dunia. Belum ada tuh. Inter universal and continental. Lu pengen terkenal mengalahkan Sunda Empire, lu bikin begituan, Pak. Ya. Lu memproklamirkan bahwa lu adalah seorang diplomat antara dua negara, dua dunia. Two universe. Mana setelan kirinya, pakai icubah, pakai apa? Jalan-jalan aja. Lu pasti terkenal, lu viral lah. Terus diundang sama Deddy Corbuzier. Siapa yang punya cincin macam-macam tuh? Thanos. Nah, kalau si Thanos kan fiksi ya. Ya lu punya chance untuk bikin sesuatu yang real. Wah, Thanos. Ya. Kalau sekarang kan lagi si Thanos Sunda kan Empire lagi keluar nih, lagi hits lagi. Lu jatuhin sama lu. Diundang kan dia masih Deddy Corbuzier kemarin. Lu memproklamirkan diri lu diplomat dua bangsa itu. Lu tahu US itu apa? US Army. US itu United States. Bukan. Dia bilang ini. US itu Uncle Sam. Uncle Sam itu paman, S-nya, Sam-nya itu Sultan Abdul Mutokir. Mantap. Gue sempat nge-tweet gini. Untuk hidup menjadi warga negara Indonesia, lu nggak butuh hebat, lu nggak butuh pinter. Lu butuh nekat aja. Nekat dan goblok. Akan lebih sukses. Menghasilkan sensasi yang oke ya. Akan lebih sukses. Ya itu gue sedihnya itu aja sih. Tapi emang bener sih. Yang gue lihat sih patternnya kayak gitu ya. Mau sukses lu harus goblok dan yang instansi terutama ya. Untuk yang
untuk yang biar lu hit cepet gitu, lu bikin yang kegoblokan aja. Entah lu maki-maki polisi kayak di jalan atau apa gitu kan, betul. itu cepet banget. Jadi kita mah nggak akan cepet-cepet ya ngomongnya kayak begini. Ya kita Ya, mah. kalau istilah bisnis itu kita organik aja. lah. Organik, Tapi real iya, gitu bener. orangnya kan yang Real aja ya. real Mau aja. kemana tuh, udah uang mah nggak dibawa mati, Ya. ya kan? Betul. Tapi udah sayangnya kita tuh masih hidup, butuh uang. Ya betul sekali itu. Kompleks ya sebenarnya. Kompleks, Kayak apa vicious circle gitu. Kalau gue sih, Uang kalau itu gua bukan segalanya ya. Tapi segalanya segalanya dibeli butuh sama uang. uang. Anjir. kalau gue sih ini menghibur diri adalah ya sudah lah, nikmati aja gitu. Maksudnya ya lu adanya segini ya udah, lu jangan pengen ngeyel. Lu mampunya beli kuda, lu jangan ngeyel pengen beli gajah atau beli apa gitu kan, ya udah. Nikmatin aja hidup mah. Lu mau apa sih gitu di hidup ini? Tapi benar loh kata lu tuh. Jadi nikmatin aja. Karena gua lihat ya sebenarnya emang benar kalau misalnya lu mau kaya, lu harus berusaha dan bergerak terus mencari dan Betul. belajar terus mencari. Cuman nih, kalau diri lu bukan kayak begitu, kan orang diciptakan beda-beda ya. Dengan lu berusaha sekuat tenaga, dengan lu berusaha ini, tapi lu tahu jiwa lu tuh bukan kayak gitu. Jiwa, terutama kalau saya gue ya, jiwa gue tuh lebih pasif gitu. Nah, jadi untuk gue mengikuti orang-orang yang drive-nya tinggi, itu tuh menyiksa. Ya. Jadi buat meng-calm down emosi gue ngelihat anjing kenapa dia bisa kayak gitu, gue nggak bisa. Emang itu, lu harus menikmati apa yang ada dan Gini mensyukuri. loh, bener loh, kayak zaman gue yang bekerja ya, gue sampai merasa, gue merasa gue udah kerja gimana lah, sampai yang ada kerjaan 2 minggu gue hajar gitu ya. Cuman balik lagi kalau cek Allah rezekinya cuman segitu, lu mau gimana? Gue pernah loh kerja 2 minggu, cuma dikasih 200.000. Ya gue bukan yang mau ini kan, ya itu rezeki gue gitu. Kasarnya mah ya itu tadi, ya udah lu nikmatin aja. Karena ada kok gitu yang dimana lu kerjanya leleh-leleh, lu dapat rezekinya besar. Ada dimana lu banting tulang kayak apa, cek Allah nah nggak sakit tuh. Ya udah, jadi kunci namanya nggak, nikmatin aja gitu. Yang pasti mah Walaupun sulit ya, tapi ya realistis gitu. iya ya. gitu, maksudnya pada saat ini gue gitu kayak ya udahlah gitu, mau gimana lagi, toh semua gue lagi butuh, alhamdulillah ke cover, ada aja rezeki mah dari mana, walaupun tidak berlebih tapi ya cukup gitu kan. Nah itu cukup teh kan balik lagi, cukupnya lu segimana, Betul. takarannya segimana, lu membuat cukup lu di sini tapi ternyata hanya sampai di sini, lu kan otomatis lu akan mengejar ini terus gitu. Betul. Loh. Jadi kayak menurut gue sih ya, Ya. gue sama ya untungnya gue sama istri yang bukan tipe yang ngeyel edan gitunya. Pertama nyarek naon atuh, mana capek-capek lu karena akan ada yang dikorbankan menurut gue. Kayak lu misalnya kerja mati-matian, oke lah lu maksudnya untuk anak dan keluarga, tapi kan pastilah itu mah berbanding lurus ya, maksudnya kayak lu akan kehilangan momen anak lu. Maksudnya kayak Ya. mana gawe peting indit isuk balik peting dah, lu nggak akan ketemu sama anak. Kecuali kalau lu emang happy melakukan itu. Iya, ya itu makanya gue bilang ya nikmatin aja selama itu lu merasa itu nyaman, selama ya udah Selama syukuri. keluarga tidak terganggu, Betul, syukuri, selama lu tidak alhamdulillah. mengeluh gitu kan. Karena gue inget ada quote dari Ustadz Adi Hidayat tuh yang bagus. Apa tuh Pak? Lu mau kerja sekeras apapun, kamu mau kerja sekeras apapun, kalau Allah ngasihnya cuma segitu, ya segitu aja. Ya itu yang gue bilang tadi. Cuman kalau misalnya lu ibadah sekuat mungkin, hasilnya tidak akan memungkiri. ya. Karena nggak akan ada yang ngukur, gitu kan? Ngukurnya udah sama atas. Ukurannya beda gitu. Ukurannya beda, gitu. Tapi Omat ulah jadi ibadah terus dari Oh iya, dunia mah. enggak. Kudu anggraya. Cuman maksud gue ibaratnya gini lah ya, gue juga nggak kayak Nggak, gitu. maksudnya kan- Ibaratnya gini kayak gue nih. Kalau misalnya dalam suatu hari, ya kita lagi kerja nih, nah terus sholat, Selamat hari jadi pengerti aing lagunya naon eta. Ulah keur mikir, ulah keur nyanyi lagi. Tadi udah nyanyi tapi tuh bisa. Kenapa tadi terus? Aing nyeri poho. Kalau Kalau misalnya kita lagi kerja sehari nih, selama ini gue gini ngerasanya. Selama lagi kerja sehari, pas ada azan, gue bilang nah kayak lah, shot dulu. kagok gawe. Oh, kagok gawe. Kuduna mah kan tibalik.
pas adzan salat heula engke gawena dituluykeun gitu. Karena nu penting mah eta heula gitu. Nu lainna mah hanya pengisi sebenarnya mah gitu. Terus jadi poinnya adalah ya mindset gue belum sampai segitu walaupun saya sudah mengerti tapi seharusnya tuh menjalankan seperti itu. Mudah untuk menjalani itu mungkin untuk ya. wajar lah manusiawi atau tidak mudah untuk menjalankan hal yang seperti manusiawi itu. Gitu. Oke. Selama Jangan kasih. Bisa sih anjir. Ini terngiang-ngiang jadi kepala gua anjir. Bisa sabi. Lagi ngebahas jin pertama teh. Horor apa sih? Ya kan intinya tadi dari jin, dari horor masuk ke jin. Dari jin masuk ke harta. Dari harta bagusnya kita menyikapi. Ya, obrolan ini aja lah sekarang. Dalam ini gitu. Sekarang juga sih. Ini mantep. Cerita hari ini adalah cerita tentang sudah empire segala. Ya pokoknya mah acak-acak mix ini mah mix up. Udah deh kita tutup. Mau maghrib juga. Siap buka ya, Pak. Siap-siap buka. Oke, terima kasih buat kalian yang masih tetap ngikutin video-video kita. Jangan pernah bosan dan kalau misalnya ada kritik dan saran ya, Pak. Ya boleh lah, tulis aja di komen. Kalau misalnya pengen diundang, silahkan hubungi aja di itu komen aja, tulis aja komen gitu. Gue mau diundang nih. Gue pengen ikutan ngobrol. Maksudnya ya ngobrol-ngobrol aja gitu, kita mah bebas lah. Iya. Kita bakal menanyakan sesuatu hal yang tidak patut untuk ditanya, tapi ya begitu adanya. Begitulah adanya. Oh my god. Yaudah, oke. Sekian dulu video dari kita. Mungkin jangan lupa terus apa? Kesehatan. Subscribe, like atau dislike, komen juga. Tonton terus video kita nanti ke depannya. Saya pamit, Abah, Ums dan Wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.